sore-sore gini, enakan kita trek-trekan motor nih bang. Lu lebih percaya alien apa zombie? Perkedel sih. Wah, kalau begitu kita cari bintang tamu yang viral. Nyambung sih dialog kita. Kelihatan banget di konsep. Iya. Enggak, Lan. Banyak orang viral di media sosial. Gue pengen tahu sebenarnya kiat-kiatnya mereka tuh apa sih? Gitu. Oh, tips dan trik pas mereka melakukan itu ya? Terutama musisi ya. Betul. Terutama musisi, karena kan musisi gak dikit di Indonesia. Bagaimana cara mereka mempertahankan eksistensi? Gue juga penasaran sih bang, karena gue juga sebagai pelaku musik kan. Ya. Gue juga pengen tahu nih. Yuk. Ya yuk. Hey, sadu, tes. Check sound. Ada hati yang termanis yang penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan. Semuanya. Sungguh aku sayang kamu. Oke. Go. Selamat datang para checkers yang ada dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Check Sound bersama gue Dilan dan Pilih baik. Bagus. Dan Bang Agi di sini. Dan sekarang kita sudah kedatangan Willy Dosa. Bukan. Berantem dong, Bang. Jago karate dong. Begini dia. Willy siapa? Boleh dikenalin dong? Nah, Willy Angga Winata. Willy Angga Winata. biasa dipanggil Nata. Bukan. Oh, bukan. Angga. Aduh. Cukup simpel ya. Willy jokesnya. dong, Willy. Willy. Apa kabar? Apa kabar, Willy? Bang Willy. Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Dari Karawaci Dari langsung Karawaci. ke Pluit. Jauh. Orang jauh nih. Langsung nyampe sini langsung Dari buntut. bobo ikan. Kepala, dari buntut Kayak ke gitu kepala, dong. ya kan? Betul. Iya. Betul. Sibuk apa aja nih? Kalau sekarang sih ya masih di musik aja sih, sekitaran musik aja. Bikin lagu. Oh, bikin lagu keluarin juga. single ya. Oke, ini single dia yang terbaru juga baru rilis. Apa namanya? Yang ada di Apa ya, judulnya? bio lu. Spotify. Kan Cinta lagu yang Anda nyaman. sendiri. Cinta yang nyaman. Cinta yang nyaman. Cinta yang nyaman. Sedap kan? Harus cinta kalau lu udah nyaman. Nyaman. Betul. Itu apa inspirasi lu bisa bikin single itu tuh? Nah, kalau Maksudnya lu Cinta yang lebih nyaman ini kan? sebenarnya kolaborasi dengan salah satu label. Oke. Gitu. Jadi ini sih ya proyek kolaborasi sih. Ah. Jadi nggak gue tulis sendiri. Oke. Tapi gue nggak pernah kontrak label. Jadi per lagu aja. Sisanya gue tulis sendiri lagu-lagu gue yang lain. Oke. Begitu. Tapi kalau ide dari si itu, Cinta yang nyaman itu dari siapa? Dari si label atau dari lu nya? Lu yang Dari ciptain label ya. Pokoknya gue kalau yang itu proyek itu gue cuma nyanyi doang. Oh. Ya, jadi gue nggak nyiptain. Lu nggak produce lagunya berarti ya nggak? Yang nggak itu yang create terakhir lagunya. itu. Karena itu kebetulan kolaborasi label kan. Iya benar. Tapi lu nyiptain lagu juga kan? Gue nyiptain lagu juga. Jadi kebanyakan kan gue sekarang udah ada 15-an lagu tuh. Wih, ganteng juga. Iya. Terus? Nah sebagian besar ya gue tulis sendiri. Oke. Karena kan gue nggak pernah, gue selalu independen lah, nggak pernah ada Oke, label oke. gitu. Terus dari 15 lagu lu itu, mana yang menurut lu paling berkesan buat lu itu? Yang paling, wah ini gokil sih ini lagu nih gitu. Jagoannya lah. Ah, betul. Sebenarnya ya namanya lagu sendiri ya semua berkesan. Oke. Tapi kalau yang paling berkesan nih nanti ada yang mau gue rilis nih. Menurut gue ini yang paling bagus. Menurut gue. Udah boleh dikasih dengar. Spill dong kak. Spill dikit ya. Iya, spill dikit dong Boleh, kak. boleh. Lagunya kak. Ini tipe-tipe lagu medium beat gitu. Oke. Jadi akankah dirimu selalu di sampingku di saat diriku lemah dan terjatuh? Akankah cintamu kan selalu utuh di saat kau lihat seluruh kekuranganku? Udah gitu ya dulu. Luar biasa. Gokil. Jadi tipe-tipe akustik pop gitu. Nah, itu lagu yang nanti akan rilis tuh. Biasanya Bakal kalau lu rilis. menciptakan lagu itu terinspirasinya dari mana sih? Nah, Cari itu dia. dapat inspirasinya. Sebenarnya paling gampang kalau mau lagu mau jadi cepet jadi itu dari pengalaman sendiri.
Pokoknya itu langsung dari seret, hal yang terdekat lah ya. Dari hal terdekat. Lagu baru lu ini boleh cerita nggak lu dapet inspirasi dari mana nih? Yang lu alamin kan lu bilang kan tadi inspirasinya itu kan. Nah itu apa tuh? Jadi kan ini kan judulnya Akankah, kayak lu Akankah. kalau misalnya gue jatuh lu masih mau sama gue nggak? Iya kan, kalau misalnya kita susah lu masih mau sama gue nggak? Sebenarnya ya itu pengalaman semua orang sih, cuma ya itu pengalaman gue sendiri kayak. Dan lu pernah ngerasain berarti? Iya, mengalami. Mau nggak? Jangan mendoakan orang zata dong. Enggak, mau nggak gitu. Minum ya? Iya boleh. Itu haram nggak apa-apa itu alkohol itu? Buset. Enggak dong. Bahaya dong. Kan lu terkenal nih sering banyak juga yang lu nge-cover lagu-lagu Iya. orang gitu loh. Terus gimana sih biasanya urusan copyrightnya? Kalau copyright itu kalau sekarang itu kan semua udah udah jelas kan, By system diatur by system. Ya. Jadi kayak setahu gua kalau misalnya kita kena copyright, kita tuh cuma dapat 10%, kecil banget. Nah, 90%-nya itu entah ke YouTube, entah ke publisher atau ke artisnya atau ke penciptanya. Itu gue juga kurang tahu sebenarnya. Tapi yang jelas kita cuma dapat sangat kecil. Tapi sudah semua melakukan sistem itu, Bil? Semua udah melakukan sistem itu. Oh gitu. Berarti sebelum cover-cover lagu, lu udah mencoba untuk mempelajari basic dari si copyright ini kali ya? Udah, jadi kan sebenarnya gini kan. Atau trial and error? Trial and error, sebenarnya dari pengalaman aja kan. Dulu kan udah cover dari 2014, waktu itu bareng Eklat kan. Masih sama Eklat. Nah waktu itu belum ada nih sistemnya, maksudnya belum tahu nih kita ada copyright seperti apa. Nah lama-lama makin kesini mungkin makin ya berkembang juga kan sistemnya. Udah mulai kena, ini kita pelajarin apa nih, oh ternyata kita cuma dapat 10% gitu. Cuma sih kalau dari gue sih udah nggak pernah cover lagi sih. Sekarang udah pernah cover lagi. Paling kalau misalnya cover-cover singkat di TikTok atau di Instagram. Beberapa part doang gitu ya? Iya, cuma kan itu kan cuma penggalan doang kan. Bener. Tapi kalau buat di YouTube-nya gue udah fokus ke karya gue sendiri. Gitu. Berarti untuk sekarang kesibukan lu ngeluarin karya lu sendiri aja tuh? Iya, nulis. Tadi lu sempat di Eklat ya? Iya, dulu. Gitu. Terus kenapa lu sekarang lebih memilih jalur solo karir gitu? Sendiri gitu ya. Gak ada masalah kan? Gak ada masalah, enggak. Waktu itu keluarnya juga langsung nancep ya. Iya, keluarnya juga baik-baik. Cuma gue tuh simple, karena kan kalau tahu sendiri kan kalau di dalam grup itu banyak kepalanya kan. Kayak kita susah banget mau gerak cepat gitu. Nah kalau gue tuh tipenya pengen sat-sat lah. Jadi gue pengen kesini. Kadang kan kalau misalnya kita dalam grup, gue pengen kesini, ya pengen kesini. Iya benar. Pengen kesini, pengen kesini. Gitu. Kasarnya tuh ada yang nahan. Gitu. Iya, pasti ada lah perdebatan ini itu. Betul. Jadi gue pikir gue sendiri aja lah. Alpha ada dulu ya, Alpha ya? Bisa dibilang. Nggak masuk ya? Iya, dia Alpha, dia leader. Leader. Iya. Bisa. Nah, lu dulu waktu di Eklat nih, Eklat sendiri kan fokus nge-cover lagu ya. Kalau lu ada single sendiri? Waktu dulu di Eklat. Jadi waktu dulu di Eklat gue sempat rilis single sendiri juga 3 lagu. Oke. Dan 3-3-nya tuh lumayan oke lah, maksudnya di YouTube view-nya. Oh, lumayan rame gitu. Lumayan rame. Oke. View-nya jutaan lah, 3-3-nya itu. Itu apa aja tuh judulnya tuh? Sahabat yang mencintai, Kurangnya Aku, sama Senyumku yang Dulu. Itu 3 single pertama. Gitu. Itu masih di Eklat waktu itu. Berarti itu di hak ciptainnya sama Eklat apa sama lu itu? Sama gue sendiri. Karena kan waktu itu gimana ya, kita kan Eklat tuh kayak kita nggak ada namanya dulu teman-teman bikin yuk. Jadi nggak ada kayak hitam di atas putih, nggak ada kontrak, nggak ada komitnya cuma by ini aja friendship ya. aja, friendship. Jadi nyantai banget gitu. Ya udah gue pikir gue ada lagu nih, tapi kalau misalnya gue kasih ke mereka, ntar mereka belum tentu mau. Udah gue nyanyiin sendiri aja gitu. Belum tentu mau atau lu yang nyimpan, kayaknya bagusan gue nih. Enggak, soalnya gue orangnya apa jujur aja. Gue orangnya santai aja kan. Iya. Minum dulu. Udah semakin semakin dalam. Enggak, gue nggak suka juga kalau misalnya kayak gue punya sesuatu nih, gue excited, pas gue kasih gue ditolak gitu, gue nggak suka. Alpha banget, alpha sejati. Alpha sejati ya. Alpha sejati. Jadi daripada gue dapet resiko itu, mending ya udah gue aja lah gitu. Lu udah semangat, pas lu kasih ditolak gitu kan. Itu gue nggak suka banget tuh. Makanya emang gue tipenya bukan yang bisa grup sebenarnya. Jadi sendiri kemana-mana. Karena Alpha itu tingkat leadershipnya lebih tinggi gitu kan. Terus tanggapan anak-anak Eklat yang lainnya pas lo keluar? Nah kan tadi lu bilang baik-baik nih, gimana? Baik. Sebenarnya sih pas awal-awal ngomong ya pasti ada
mereka ada, iya mereka kan pasti kaget juga atau gimana kan, nggak langsung kayak oh ya gitu enggak. Tapi setelah dibicarakan ya fine sih. Berarti awalnya sempat nahan dulu tuh pas lu ngomong. Start dulu lah kayak gitu-gitu apa gimana? Ya enggak nahan enggak. Oh, paling enggak, cuma kayak yakin enggak gitu-gitu. Cuma mereka maksudnya apa ya, anak-anak Eklat tuh dewasa banget sih sebenarnya. Mereka tuh sangat dewasa, jadi menerima hal-hal seperti itu mereka legowo lah. Gitu. Berarti lo ada di fase si single Rambut Warna-Warni itu gak sih? Atau setelah lo keluar ya itu ya? Itu udah keluar, itu udah bukan gua lagi. Berarti dulu di single yang mana tuh? Sempat ngeluarin single juga nggak? Waktu itu lo di sana? Waktu itu pas zaman gua itu Eklat tuh bener-bener kan Masih merintis berarti ya? ya dan cover kita tuh kenceng banget kan. View-nya tuh masih bisa coveran. puluhan juta, 20 juta, 70 juta, ada yang belasan juta gitu. Udah nyombongnya cukup. Terus. Udah cukup. Enggak, maksudnya itu menggambarkan kalau kita tuh lagi terlena banget sama cover-cover itu loh. Jadi nggak sempat untuk mikirin coba ke bikin karya sendiri gitu. Iya. Karena kan waktu itu ya maksudnya lagi trafficnya lagi kenceng, uangnya juga ada gitu istilahnya kan. Benar. Jadi lagi comfort zone banget di cover-cover itu. Cuma sempet sih kita bikin satu single judulnya Nyatanya, itu waktu itu gue masih di sana. Cuma ya orang nggak ada yang tahu lah. Oh, waktu itu benar-benar cover-coverannya. Iya, covernya tuh terlalu nutup gitu. Iya benar. Orang dan waktu itu ekspektasi orang tuh pengennya kita selalu cover gitu. Lagu ini cover dong, cover gitu. Mungkin pasarnya mereka tuh udah nyaman mereka cover lagu kali. Tapi setelah itu akhirnya keluar kan si single yang Rambut Warna-Warni Iya, itu itu ya? gue udah keluar, terus ganti penyanyi baru, mereka bikin mini album. Lu mendengar lagu itu gimana? Denger lah, bagus. Bagus sih, gue maksudnya bangga Appreciate juga. banget ya? Iya, appreciate banget. Akhirnya bisa mengeluarkan sendiri gitu. Benar nih bagus nih. Bagus lah. Bagus lah gue mah. Kenapa lu arahkan sih jawaban orang? Terus lu kan salah satu konten kreator musik yang bisa dibilang besar lah gitu loh. Kalau di lumayan. konten-konten kreator musik itu biasanya ada komunitasnya nggak sih? Kayak Indofitgram, Indofitgram tuh komunitas bukan sih? Bukan ya, itu Iya. cuma Indomusikgram. Iya, ada Indomusikgram. Bukan Indofitgram lu bilang. Oh, sorry. Sebenarnya sih ada ya, kayak kayak batuk. Jangan berespon dong, Biarin aja ya, natural aja gitu ya. Iya. Sebenarnya ada kayak Indomusikgram tadi ada, terus mungkin ada. Cuma kan karena yang tadi gue bilang ya, karena gue tuh penyendiri banget gitu ya. Jadi gue sendiri terus gitu. Tapi- paling cuma ada kayak kolaborasi gitu sama teman-teman terdekat aja sih. Oh, Sama James Adam musisi. lu ini Nah nggak? itu sahabat gue ya. Jadi Kolaborasi juga? nah kalau sama James Adam itu kebetulan kita punya grup band sendiri. Jadi kita udah sahabatan. Kalimba lumayan. Band namanya. Bukan. Kali Baben. Keci juga. Iya, dia kan soalnya bagus juga dia sih. jago banget nih. Jago dia. Jago. Kalimba. Kemarin kan dia sempat datang. Iya, sempat datang ya. Jadi kita kan udah sahabatan lumayan lama nih berempat adalah. Nah, kita mikir bikinlah karya gitu. Oke. Akhirnya kita bikin satu single berempat, lumayan naik di TikTok juga lumayan banyak yang make. Soundnya udah 53 ribuan lah yang make. Lumayan rame. Original sound gitu ya. Iya, original sound gitu. Nah, ini kita lagi mau rilis yang single kedua. Yang Akankah itu kan punya lo. Punya gua. Kalau single kedua itu nanti duluan Akankah atau duluan yang Nah, collab itu masih kayaknya akan dulu sih. Oh, lu dulu. Soalnya ini masih proses rekaman. Karena kan nggak cuma sendiri nih. Iya, benar. Oh, alah. Nah, Gitu. ini gue pengen nanya nih, lu kan sering nge-cover lagu-lagu kan? Sedangkan kalau misalnya ada orang yang nge-cover lagu lu atau nge-koploin lagu lu gimana? Oh, gue sih seneng sih. Serius lu senang? Serius gue. Terus ntar lagu lu digini-giniin sama orang Serius. gondrong yang nggak pakai baju. Seneng gua. Nggak apa tuh ya? Iya, digini-giniin. Ya, itu lu malah seneng tuh ya? Seneng lah, bagus lah. Jadi kan lagu gue jadi di mana-mana kan, kayak promosi gratis lah, bagus lah itu. Betul. Tapi kan ada juga beberapa musisi yang nggak setuju tuh kan nge-cover Originalitas tanpa izin. musik gue. Nah, Iya. itu tanggapan lu gimana? Wah, serem juga ya. Main aman Nggak, aja itu sih Main aman hak- aja, hak aman. masing-masing. Iya, ya sebenarnya kan? itu idealis masing-masing sih. Kalau Oke. gue mungkin nggak apa-apa. Kalau lu nggak apa-apa tuh. Kalau gue nggak Mau apa-apa. dikoploin, mau diapain gitu. Nggak apa-apa. Nah kalau berandanya nih, kalau lu mau collabs nih, kira-kira lu mau ada nggak bayangan lu mau berduet dengan musisi Indonesia tuh siapa kira-kira? Maksudnya yang musisi besar. Ya terserah lu mau. Yang berhayal banget. Tulus lah. Tulus. Gokil. Soalnya berhayal banget itu kan. Lu kenapa pengen Kenapa? banget sama dia? Karena menurut gua apa ya, dia bagus banget sih dari semuanya ya. Dari musikalitas. Musikalitas ya, packagingnya juga bagus banget. Cara dia nge-manage branding dia ya kan. Dari musik dia itu ya dari dulu sampai sekarang warnanya nggak pernah berubah.
kalau lu denger. Iya. Ya kan dari album pertama dari zaman indie. Iya, dari album pertama sampai sekarang ya begitu, tapi tetap kita nggak bosan, kita tetap dengerin gitu. Betul. Dia benar-benar pintar banget menempatkan identitas dia. Kayak dia banget. Dia banget kayak gitu. tiap lagu yang dia keluarin gitu kayak dia banget. Itu susah loh, susah itu. Iya emang susah sih bang, naruhin karakter kita sendiri di lagu tuh. Iya. Mungkin di 1, 2, 3 nanti lagu berikutnya belum tentu kita bisa. Iya. Tapi lu setuju nggak kalau misalnya album pertama itu Coba-coba. enggak, album pertama itu industri, kedua industri, dan album ketiga tuh biasanya idealis. Idealis. Banyak band-band yang kayak gitu. Banyak. Di album ketiga tuh akhirnya Banyak ya. Betul. dan Ya, percaya sih. Dan tidak laku. Kalau lu gimana? Kalau lu gimana? Kalau gua- Akankah lu akan mengeluarin idealis lu di situ? Nah, kebetulan idealis gue tuh pasar gitu. Pop kan. Maksudnya masuk ke pasar Iya, gitu ya? kebetulan emang gue sukanya di sana. Gitu. Lu lebih mengikuti pasar atau lu menciptakan pasar? Mengikuti sih kayaknya ya. Mengikuti ya. Karena kan gue kecil dengerin Salon Seven misalnya kan. Jadi udah arah-arah musik gue ya udah pop gitu. Dan kebetulan pasar gitu kan. Berarti lagu pertama kali yang lu bikin cinta yang lu denger apa sih? Maksudnya apa? Yang bikin lu cinta sama lagu itu apa? Lagu pertama, gue agak belibet ya, seri. Lagu pertama Wah, yang lu susah cintai juga sih, gitu. lu biar nggak kering. Iya, seri. dulu ya. Seri. Susah sih, cuma Salah mulut gue. gue dengerin banget Salon Seven sih sama Peter Pan. Jadi itu lagu pertama yang Masih lu... Peter Pan ya? Masih Peter Pan. Noah dengerin? Noah dengerin, tapi Peter Pan dulu sangat berkesan. Lebih formasi Peter Pan Sangat ya? berkesan ya. Berarti lu masih dengerin Peter Pan di zaman-zaman mereka Peter Pan bikin video klip sama Cut Tari itu bukan? Wah, Iya, terus yang pakai apa? yang mana tuh? Pakai ini- tas pinggang. Oh, tas pinggang. Masih zaman Kirain tas pinggang. deker. Seri. Terus pakai gombrong, Iya, masih- gambar naga. masih dengerin ya? Masih dengerin Dulu pertama zaman kali itu. tampilin look begitu tuh modelannya. Happy Pura, gue inget banget. Happy Pura. Gitu. Nih, lu kan banyak di TikTok nih. Terus lu udah bener-bener ngikutin dan ngebaca banget si pasar TikTok ya. Terus lu ngikutin gak tuh algoritmanya si TikTok supaya engagement lu tetap naik tuh? Strategi lu apa? Atau mengalir gitu aja lu dapet? Atau emang lu punya trik-trik nih yang bisa dibagi gitu? Oke, tahu mulu nih. Sorry, udah. Oke, algoritma TikTok sih mau nggak mau kita harus pakai sih, karena kan untuk kepentingan engagement kita juga kan. Lu juga konten creator TikTok Betul, kan? iya. Pasti lu juga pakai kan algoritma. Mulai dari sound apa nih yang lagi naik ya kan. Terus apa namanya durasinya jangan terlalu lama atau gimana. Ya gue pakai sih dikit-dikit. Cuma buat sekarang ini gue pakai TikTok itu fokus buat promosiin musik gue. Jadi gue pakai sound gue terus. Pokoknya pasti adalah dari 10 konten satu lagu pecah gitu, FYP misalnya. Jadi lagu gue bisa dikenal gitu. Gitu sih. Untuk sekarang listener terbanyak dari musik lu, entah yang lagu lu yang mana itu berapa? Maksudnya gimana? Listenernya di TikTok. Santai. Usernya. Kalau di TikTok itu ada, jadi ada project gue sama TikTok waktu itu. Jadi TikTok beli license lagu. Judulnya Biarlah Semua Berlalu. Dan gue nyanyiin jadi kayak recycle gitu loh. Iya. Nah itu yang pakai soundnya itu 1,8 juta. Itu paling banyak. Sadis ya itu. Itu gue juga kaget sih. Sadis bro. Terlalu sadis cara 1,8 juta. Afgan. Afgan ya? Coba dong, senandungkan. Oh lagunya? Iya, yang sempet 1,8 Ini ya. Nyanyi lagu Kelanting juga nggak apa-apa. Gimana ya? Biarlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Iya. Kini aku relakan. Gitu. Dia aja yang nyanyi deh. Iya lagu itu. Jadi kayak recycle ya udah gue gas. Nggak tau yang pakai banyak. Tapi lu ngefans banget sama almarhum Glenn dan Yofi ya? Oh sangat. Apa yang Kok tahu? Simple ya? Simple. Kita tahu ya. Tahu dong. Wih, kreatif kita mah. Ngulik lu sampai Keren. Tenggelam. iya. Scroll sampai bawah. Gitu. Mata udah kering gak nih? Iya, termasuk gua semalam. Ya kan gua harus riset dong, harus tahu dong. lah. Gimana? Profesional. Kenapa yang membuat lu inspirasi dari almarhum dan juga Mas Yofi? Kalau Glenn itu gue sangat terinspirasi dengan performance dia. Live performance-nya Yes. bagus banget. Oh, Agree. stage act tuh ya berarti. Stage Ya, act, kenapa ya. tuh? Kenapa lu suka?
Karena dia natural banget, kayak di panggung itu kayak dia ini taman bermain dia gitu. Yes. Oh, gitu. makanya Jadi dia dia kayak nyaman banget gitu. Nyaman banget. Kalau orang kan biasa manggung tegang Betul. atau Iya, santai waduh banget. gua tertekan banget buat harus nampilin yang terbaik. Kalau dia menurut gua loose banget gitu. Apalagi kalau udah barengan sama Bung Niki ya kan. Nah, itu maksudnya sama sendal jepit, Baku Cakar kan iya. sama bandnya. Niki Tiup tuh kalau manggung kan pakai hoodie, sendal Iya. jepit udah. Tapi mainnya Kacau. Simpel sekali, simpel. Itu benar-benar udah ke taman bermain banget. Iya, itu live performance sih kalau menurut gua ya di Indo terbaik dia sih kayaknya ya. Kalau menurut gua pribadi. Iya. Setuju lagi gua. Nah, kalau Iya. sama Mas Yofi, Nah, kalau Yofi itu cara dia nulis lagu. cara dia menulis lagu. Apa nih yang lu ikutin cara nulis dia? Liriknya kah? Atau- Liriknya, nadanya. Liriknya atau caranya dia? Maksudnya gimana? Caranya dia menulis lagu. Biasa kan dia pendekatan dulu dengan lagunya tuh. Oh, kalau itu kayak terlalu dalam sih, susah. Bener sih tapi. Iya dong, lu gak akan bisa bikin lagu selingkuh kalau lu gak selingkuh. Bener sih. Iya. Kalau cuma denger-denger doang mah gak dalam. Kayak Marcel Sihaan. Kalau gitu lebih ke nadanya aja lah. Nadanya aja lah biar aman. Menurut lo sulit gak sih untuk lo penyanyi underground untuk mempertahankan konsistensi di ekosistemnya tuh? Tiba-tiba keluar tuh ekosistem. Gue lagi menelah pertanyaannya aja sebenarnya sih. Kalau menurut gue sih Mempertahankan. sangat susah sih. Apalagi kalau musisi seperti gue yang independen terus kan, nggak pernah ada label. Ya promosinya juga gue semua sendiri. Menurut gue sih susah ya, susah. Lu melakukan itu apa karena emang kealfaan lo itu atau gimana sih? Lu bener-bener independen, lu pengennya independen, pengennya ngelit. Mungkin sih, mungkin. Itu semua pilihan lu bener tuh ya. Semua pilihan gue. Dan untungnya Respect. gue lumayan beruntung ketika gue jalan sendiri bisa menghasilkan lah. Jadi gue terusin gitu. Nah, lu udah ada tips atau wah kayaknya gue harus begini nih gitu untuk tetap eksis di dunia permusikan ini? Kalau di posisi gue sekarang sih sepertinya gue udah menemukan ininya celahnya lah istilahnya. Kayak gue udah tahu banget pendengar gue siapa, Pasar lo lagu-lagu gimana? seperti apa ya, pasar gue gimana. Kayak ibaratnya udah tembus lah. Nah untuk musisi-musisi yang baru mau mulai misalnya, nah buat tembusinnya itu tantangan terberatnya. Ya, ketika itu Gitu. udah sampai biasanya tuh jalannya Iya udah ngalir, enak tuh. udah ngalir. Iya, bener-bener. Ya. Makanya gue bisa bertahan juga sebenarnya. Gue bisa bilang gue beruntung sih gitu. Iya, makanya lu bersyukur sekali. seperti Bersyuker itu. sekali. Tapi ke depannya ini kita kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu kalau tiba-tiba ada big label atau label mainstream yang tiba-tiba nyolek lu untuk gabung ya Will. Oke. Kira-kira ada goyangnya nggak nih seorang Willy? Bisa Angga jadi Winata sih. nih? Kalau misalnya maksudnya Nggak menutup ketika kemungkinan ya? nggak menutup kemungkinan. Kalau misalnya kita ngobrol, visinya sama, gitu. Biasanya kalau soalnya musisi-musisi kalau udah ditarik label nih bang, biasanya label yang ngatur musiknya jadi nggak seru. Oh. Iya kan? Kalau gitu. misalnya dapat yang kayak begitu lu tetap akan baru nggak mau tuh kalau. Iya, kayaknya susah sih. Tapi kalau misalnya gue dengar dari kan teman-teman gue juga banyak yang udah label gitu kan. Ya banyak dari mereka dikasih kebebasan juga sih. Nah, kalau yang kayak gitu baru lo mau. Baru, oke. Nah, tetap ada nggak menutup kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan. Cuma mungkin belum ini aja, belum cocok atau belum ada jalannya aja sih. Oke. Gitu. Tapi lu setuju gak sih dengan musik itu harus bersosialisasi sebagai musisi apa segala macam? Oh setuju banget lah. Setuju banget Maksudnya kita, iya setuju banget. Soalnya kan di era digital ini kan banyak banget yang orang ya udah bikin lagu di rumah, tiba-tiba rilis iya dari sih. from nobody to somebody gitu, tapi lu nggak bergaul. Lu lebih setuju mana? Maksudnya emang harus berekosistem ataupun ya di era ini ya Soalnya kan sekarang sosial media gampang ya. Bang? Betul. Dulu kan ngirim-ngirim CD sama kita sendiri gitu, sosialisasi mau nggak mau ada. Sedangkan sekarang nggak bisa gitu. Bisa di rumah doang. Gini, kalau sekarang menurut gue itu lebih ke branding sih. Jadi misalnya gue nih, genre musik gue seperti ini. Gue harus bisa berekosistem dengan orang-orang yang segenre sama gue gitu. Jadi itu akan kebentuk branding kita lebih bagus lah. Oh ini nongkrong sama ini. Iya benar. Misalnya oh ini nongkrong sama Pamungkas gitu. Lebih Kebawa lah ya. lebih bagus. Oh ini ada circle-nya. Oke nih gitu. Jadi buat orang-orang misalkan yang nggak tahu Bang Willy, ada siapa nih yang pernah nongkrong sama si ini gitu. ya Gitu. sesimpel Jadi kuat mutual lah. friend-nya siapa nih? Benar, itu benar. Itu ngaruh banget, ngaruh Benar, banget. benar. Ke Ke, pasar. ke pendengar, Ah, ya kan, iya, ke benar, pasar, benar. ngaruh banget. Tapi lu setuju ya dengan bermusik harus bersosialisasi dengan yang lain ya?
Ya, kalau menurut lu pribadi nih, dari opini lu, gimana sih sama musisi-musisi yang bikin sensasi untuk nge-branding dia sendiri itu gimana? Contohnya gimana tuh? Contohnya seperti, ini pertanyaannya gimana sih Bang? Jadi musisi juga lebih perlu banyak sensasi. gimmicknya gitu, bikin gimmick untuk brandingan mereka gitu. Sebenarnya kalau menurut gue itu nggak salah sih, karena itu kan bagian dari marketing kan. Dan kalau misalnya si A dia melakukan melakukan kontroversi atau sensasi untuk musik dia, dan dia udah terima segala resikonya nanti gue bakal diginiin, dia terima ya udah nggak masalah, fine. Jadi, Yang penting nggak ngerugiin orang ya. Iya. Kecuali dia menjelek-jelekan orang ya kan salah kan. Tapi lu punya haters juga gak sih? Kalau hater sih mungkin karena gue tidak seterkenal Reza Arab ya, jadi kayak nggak ada deh. Tidak sekontroversi gitu ya. Enggak, tidak seterkenal. Maksudnya itu tuh haters tuh berbanding lurus dengan keterkenalan kita. Udah selingkuh aja, Berarti gue biar belum rame selingkuh. Selingkuh sama Reza Arab. Iya. Beda dong. Nah, karena dia juga bisa menciptakan sebuah lagu. Kita masuk di segmen Bikin Lada. Bikin lagu dadakan. Oke. Coba ya. Belum tentu bagus ya tapi ya. Iya, nggak apa-apa lah. Temanya apa ya kira-kira? Ini kan temanya kan lagi sering hujan nih. Ya. Boleh tuh. Kita Payung. Iya, temanya kekeringan. Wis. Buset. Terbalik. Janganlah. Apa nih? Apa yang lagi lu deketin aja deh. Lagu-lagu Kayak lu yang berangkat dari Karawaci ke sini kena macet atau apa, ya itu tadi bisa jadi. Coba dari kalian aja apa? coba gue pengen. Taruh. Wah, Set. Bisa tuh LDR lah, LDR. Nah. Gimana LDR? LDR. Nah. Katanya satu-satunya ternyata salah satunya. Nah, temanya itu. Katanya satu-satunya ternyata salah satunya. Iya. Aduh. Ini gue demen nih kalau di segmen ini nih. Selalu semua musisi pasti Puyeng. Langsung ref aja gitu. Langsung ref aja. Ya, Bebas. boleh. katanya salah satunya. Gimana ya? Selalu aja nggak usah bagus-bagus. Gini. Ini santai kan? Ini nggak apa-apa, Santai, bisa diedit kok, bisa diedit. Bisa diedit ya, bisa di-cut kan langsung Iya, jadi iya, gitu. iya, Jadi iya, kelihatannya iya. jago banget langsung. Betul. Oke. Mau. Bentar dulu. Gini. Kau bilang sayang pada Kau bilang sayang padaku, namun semua itu palsu. Kau memilih pergi, tinggalkanku sendiri. Pada akhirnya yang ku takutkan pun tiba. Ku harus hidup tanpamu. Gitu ya. Kelas tuh. Secepat itu bikin Secepat itu lagu kan. lo, Gila. Spontan bro. Ini paling cepet nih, ini paling cepet nih. Betul. Masa sih? Iya, lu paling Serius cepet. nggak? Bikin Paling cepet, Yang lain lebih cepet. Yang lain lebih jago ya. Yang lain lebih cepet. Iya. Oke, buat para checkers dimanapun kalian berada, nanti lu bakal perform kan ya? Parfum dong. Yeay, udah datang ke sini. Mau ya? Oke lah, jadilah. Nih, tak dulu. Gimana? Gue cuma pengen nanya lagi satu kata untuk musisi dan media musik di Indonesia. Ini kan gue lagi mau menciptakan ekosistem nih di Checkstone ini nih. Kata-kata untuk musisi. Ya, dan atau media musik atau Indonesia. lu punya opini sendiri lah maksudnya. Pokoknya abis lu kasih kata-kata terakhir ada cuak. Ya, boleh. Apa ya kata-katanya, untuk para musisi semangat, terus semangat berkarya aja, karena kita ini pasarnya, Indonesia ini punya pasar yang sangat banyak, Betul. sangat Yes. besar, jadi potensinya besar. Dan untuk media musik Indonesia ya terus support kita, para musisi, supaya ya kita bisa membangun lingkungan musik yang kuat lah di Yes, Indonesia. yang kuat dan sehat. Will, thank you banget. Thank you banget Bang. Udah Thank mau you, mampir Dil. ke Checkstone. Yoi. Makasih See you in another stage. Tapi man. See you on top. Yoi. Asik. Tapi gue Batem. Jangan. Nggak usah diterusin. Oke, silakan.
Lu? Kan lu leadnya Tadi hari ini. opening. Ya udah. Untuk para checkers dimanapun kalian berada, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share juga ini ke grup keluarga kamu. Dan jangan lupa nonton juga konten-konten lainnya di Next Era Entertainment. Dan Betul. juga buat para pengiklan yang mau masuk, silakan. Iya, Gitu. betul, Kami masih ya. terbuka untuk apapun. Sangat Kita lihat di apapun. display, banyak, semua bisa kita lakukan. Untuk kamu mungkin kenal sama orang dalam salap 88, pengen masuk juga nggak apa-apa. Ya, karena Dilan masih panuan. Wow. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi di Check Sound Yeay. episode berikutnya dengan bintang tamu yang lainnya. Betul. Gua Anggi pamit. Gua Dilan pamit. Dah. Saat kulihat pagi sedang cantik-cantiknya, ku rangkai kata-kata lewat nada. Angin membelai mesra, gitarku berirama. Semoga abadi cerita kita. Semoga abadi cerita kita. Walau diriku tak seperti bintang, akan ku beri kau cinta yang nyaman. Walau diriku tidak selembut pagi, namun percayalah engkau takkan ku curangi. Saat kulihat pagi sedang cantik-cantiknya, ku rangkai kata-kata lewat nada. Angin membelai mesra, gitarku berirama. Semoga abadi cerita kita. Semoga abadi cerita kita. Diriku tak seperti bintang, akan ku beri kau cinta yang nyaman. Walau diriku tidak selembut pagi, namun percayalah engkau takkan ku curangi. Walau diriku tak seperti bintang, akan ku beri kau cinta yang nyaman. Walau diriku tidak selembut pagi, namun percayalah engkau takkan ku curangi. Namun percayalah engkau takkan ku curangi. Namun percayalah engkau takkan ku curangi. Lagu berikutnya adalah judulnya Mimpi Indahku. Jadi Mimpi Indahku ini gue tulis untuk pacar gue di hari Valentine. Arti dari lagunya adalah betapa bersyukurnya gue memiliki dia. Setiap malam
ku tak berhenti tersenyum. Akhirnya ku menemukanmu, jawaban dari setiap harapku, yang tulus menerimaku dengan segala kurangnya aku. Kau buktikan kepadaku bahwa cinta itu nyata. Terima kasih untuk dirimu, mimpi indahku. Hadirnya hangat bagaikan surya, cantiknya buat bibirku tak berhenti tersenyum. Akhirnya ku menemukanmu, jawaban dari setiap harapku, yang tulus menerimaku dengan segala kurangnya aku. Kau buktikan kepadaku bahwa cinta itu nyata. Terima kasih untuk dirimu, mimpi indahku. Temukan dirimu yang ku sayang, yang tulus dan terima diriku. Kau buktikan kepada aku bahwa cinta itu nyata. Terima kasih untuk dirimu, mimpi indahku. Terima kasih untuk dirimu, mimpi indahku. Lagu berikutnya berjudul Seperti Aku. Jadi Seperti Aku ini ceritanya tentang gue udah rela lu pergi dari hidup gue, tapi gue nggak rela ketika ngelihat lu sangat bahagia dengan pasangan baru lu, lebih bahagia daripada ketika lu sama gue. Gitu. Bagai langit tanpa biru, kau pergi meninggalkanku seorang diri. Ku mencoba dan tak bisa menjadi sesuatu yang engkau minta. Dan ku saksikan engkau sangat jatuh cinta. Tak pernah ku lihat kau sebahagia itu. Meski dialah yang pantas bersamamu, tak ada yang mencintamu seperti aku. Aku tahu suatu saat bukan tersenyum seperti kau saat ini. Hingga nanti itu terjadi, ku kan
senyuman, dan ku saksikan engkau sangat jatuh cinta. Tak pernah ku lihat kau sebahagia itu, meski dialah yang pantas bersamamu. Tak ada yang mencintamu seperti aku. Aku sadari bahwa besarnya cinta tak menjamin apapun. Dan ku saksikan engkau sangat jatuh cinta. Tak pernah ku lihat kau sebahagia itu, meski dialah yang pantas bersamamu. Dan tak ada yang mencintamu seperti aku. Kau jatuh cinta sebahagia itu, meski dialah yang pantas bersamamu. Tak ada yang mencintamu seperti aku. Take sound.